pagi. Shalom juga yang ada di Zoom. Pastinya kita sudah mempersiapkan diri kita, hati kita untuk kita mau beribadah untuk Tuhan kita Yesus Kristus di pagi hari ini. Sepertinya mungkin ada hal-hal yang mungkin belum diobrolin ibaratnya mau menyampaikan sesuatu dengan teman di sebelah. Oke, saya kasih kesempatan 5 menit untuk apa yang dialami dalam minggu ini. Mungkin nanti sebentar juga bisa dipersiapkan untuk kesaksian di depan. Berdua-duaan, suami istri boleh, teman PA boleh. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita bangkit berdiri yuk. Oke. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita datang sama Tuhan. Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas nikmat-Mu Tuhan yang tercurah bagi kami, atas kasih-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Biarlah kami yang datang di tempat ini Tuhan, kami jemaat Tuhan yang datang penuh dengan sukacita Bapa di dalam nama Yesus. Sekalipun banyak pergumulan yang kami alami Tuhan, tapi biarlah Tuhan ketika kami mau datang kepada Engkau Tuhan, kami mau tanggalkan setiap beban Tuhan, bersuka cita bersama-sama dengan Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini pikiran kami Bapa, kami taklukkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar Engkau yang mengambil alih ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Oke. Ya. Pujian
bersyukur. Kita bersyukur atas setiap apa yang kita alami. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, katakan akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Hey, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Amin. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yeay. Apapun keadaan kita di hari ini, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Apa? Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Ya Tuhan, Roh-Mu yang memberi penghiburan, katakan
bersyukur atas hari-hari yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah hari yang penuh dengan cinta-Mu itu Tuhan, dan anugerah-Mu itu Tuhan, bagi setiap kami Bapa. Dan kami mau katakan Tuhan, kami bersyukur atas setiap keadaan yang terjadi Tuhan. Karena cinta-Mu itu tidak pernah pudar dari hidup kami. Kasih-Mu itu tidak pernah pudar dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hidup Tuhan hanya karena Engkau Tuhan. Tidak ada alasan yang lain untuk kami hidup Tuhan. Kami hidup karena bagi Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Setiap keterbatasan kami Tuhan, setiap kelalaian kami Bapa, biarlah Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah kami semakin Tuhan memberi diri kami Tuhan, karena hanya Engkau alasan untuk kami hidup Bapa di dalam nama Yesus. Walaupun yang kami alami Tuhan, dari hari lepas hari Tuhan, tempat pekerjaan kami, di rumah-rumah kami Tuhan, dalam rumah-rumah tangga kami Tuhan, kami mau lakukan hanya bagi Engkau Tuhan. Walaupun ada hal-hal yang harus kami korbankan Tuhan, buat perasaan kami Tuhan, semuanya kami lakukan karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Begitu besar Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh ada melewati setiap persoalan-persoalan yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kasih setia-Mu Tuhan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan, menikmati Engkau Tuhan, menikmati kasih-Mu Tuhan. Bahwa kami, untuk kami lebih Tuhan, memberi diri kami Tuhan kepada Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa di dalam nama Yesus. Ralabasikiaralabase. Terima kasih Tuhan. Di setiap hati kami Tuhan, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Mungkin kami ada dalam suatu ikatan persoalan Tuhan, pun dosa lewat pikiran kami, perkataan kami Tuhan, atau perlakuan kami Tuhan, dan bahkan sulit untuk kami keluar dari hal itu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan dilepaskan oleh keterikatan itu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau semakin terbuka dengan Engkau Tuhan, dan kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan itu akan terjadi Tuhan atas setiap pribadi kami maupun rumah tangga kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan kepada Engkau Bapa. Yes Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar
Engkau senantiasa selalu menjaga kami. Ya Tuhan. Terima kasih. Kami bangga dengan Engkau. Kami sangat bangga sekali dengan Engkau. Ya Tuhan. Kami sangat bangga dengan Engkau. Ini kami Bapa, hadir di hadapan Engkau. Biarlah kami semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin dekat dengan Engkau, semakin melihat lagi mengenal Engkau, dan kami semakin bangga dengan Engkau, semakin mengerti alasan apa kami ada di dalam Engkau. Bukan sekedar hanya keselamatan masuk surga, itu sudah ada Tuhan, tapi bukan sekedar itu, tapi kami mengerti Allahku tentang Engkau ada di dalam kami. Kasih Bapa, Engkau sudah hadir tengah-tengah kami. Berkati setiap kami, urapi setiap kami. Roh Kudus, jamah setiap kami. Saya berdoa dalam nama Yesus, satu orang pun di antara kami jangan ada yang kelewatkan. Allahku, jamah setiap kami. Jamah setiap kami, baik yang sedang tidak punya masalah, bahkan yang sedang punya masalah dan pergumulan. Semuanya jamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh semakin melihat Engkau, boleh semakin mengenal pribadi-Mu, boleh semakin menikmati jamahan Engkau secara pribadi bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus. Ini Bapa, saya hadir, saya memberi diri. Makasih, saya boleh mengenal Engkau. Saya boleh mengenal Engkau. Terima kasih. Urapi hamba untuk menyampaikan kebenaran Engkau, untuk menyampaikan tentang Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita duduk. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bisa kembali hadir untuk beribadah pagi siang hari ini. Kita bersyukur itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Kita bisa ada sampai hari ini. Dan kita bisa ada sampai hari ini, kita bukan sekedar ada, tapi kita bisa untuk belajar kebenaran firman-Nya. Ada orang masih dikasih kesempatan kehidupan, masih dikasih kesempatan waktu bagi dia, tapi belum tentu memiliki sesuatu kerinduan untuk datang, mengenal dia lagi, beribadah kepada Tuhan, mendengar firman-Nya, dan berjuang untuk menghidupi firman-Nya. Tapi kita bersyukur karena kasih Tuhan kita ada hari ini, dan biarlah kita tidak sekedar hadir, tapi kita semakin merindukan untuk menghidupi firman-Nya dan ada bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita bersyukur sekali punya Allah kita. Kita bersyukur sekali punya Allah. Bersyukur sekali punya Allah. Kita tidak hanya sekedar memuji Dia, bersuka cita, bertepuk tangan, tapi biarlah kita kiranya semakin tahu, semakin mengenal, semakin melihat Dia, Allah kita, yang sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Semakin mengenal Dia dan semakin bangga kepada Dia, semakin melihat Allah kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana hari-hari hidup kita saat ini? Bagaimana kita dengan Allah kita? Bagaimana kita belakangan ini dalam rasa bangga kita kepada Allah kita, rasa kasih kita kepada Allah kita? Ada orang begitu bangga dengan hasil pekerjaannya, ada orang begitu bangga karena anaknya berhasil studi, seorang mahasiswa bagus, pelajar bagus, yang bekerja, hasil pekerjaannya bagus. Seorang suami bisa melihat istrinya sangat memberkati dia. Seorang istri melihat suaminya bangga dan bangga. Bangga sekali dengan apa yang dilihat. Bangga sekali dengan hasil apa yang dinikmati.
bangga sekali dengan hasil apa yang dikerjakan. Tapi bagaimana kita hari-hari ini di dalam bangganya kita kepada Allah kita. Bagaimana kita di hari-hari ini semakin mengenal Allah kita, semakin melihat Allah kita, akhirnya muncul dan timbul sesuatu di dalam diri kita, kita semakin bangga dengan Allah kita. Ada orang berjuang untuk memberi yang terbaik di dalam pekerjaannya. Ada orang berusaha untuk memberi yang terbaik di dalam studinya. Berusaha dan berusaha. Tapi bagaimana kita dengan Allah kita? Bagaimana kita dengan Allah kita? Apakah kita hari ini lagi memiliki sesuatu kebanggaan akan Dia? Begitu kagum akan Dia, sehingga karena begitu bangga, lalu kita ingin senantiasa dekat dengan Dia. Karena bangga, begitu ingin bersekutu dengan Dia. Hari Kamis kemarin lagi doa saya bagikan, saya dapat ilustrasi tentang kehidupan kita yang disegarkan kembali. Ada muncul dalam pikiran, kayak muncul satu cerita tentang disegarkan lagi. Saya adalah seseorang yang suka akan makan bakso. Nah, di sini ada yang tahu itu, saya penggemar bakso. Ditawarkan makanan-makanan yang lain bisa dikalahkan dengan yang namanya bakso. Ada seseorang dari pelayanan mahasiswa, karena begitu tahu saya suka bakso, jadi suka nawarkan di WA, "Ibuku sayang," kalau udah menjapri, pasti ada sesuatu nih, pikir saya. Ada aja nanti mau dibelikannya sama saya. Apalagi dia tahu bakso, "Yuk ibu, kita keluar makan bakso ya." Suatu saat kami janjianlah makan bakso. Karena saya penggemar bakso, di jalan pun saya sudah memikirkan tentang bakso ini. Lalu saya sudah memikirkan nanti di tempat bakso ini nanti bakso apa yang saya pesan. Lalu begitu hadir di tempat tukang bakso ini, saya akan nunggu, membayangkan bakso ini udah seperti membayangkan apa saya. Padahal hanya bakso, tapi karena saya suka bakso, tapi kesana Allah pikiran saya, keinginan saya, jadi ke bakso ini. Di tempat tukang bakso ini begitu datang, padahal bisa bakso di mana-mana saya beli. Saya juga ada duit. Anak saya kalau ajak makan keluar, ayo, karena saya nggak mau. Saya pelayanan, tapi saya tidak membangun suatu hubungan dengan anak saya dalam satu keluarga. Jadi kalau mau ajak di luar silahkan. Tapi mereka nanti nikmatin, saya paling lihat mereka. Mereka asik menikmati apa yang mau dimakan, saya lihat. Karena saya mau dengan anak-anak saya. Saya nggak mau saya sibuk pelayanan, tapi saya tidak membangun satu hubungan yang dekat dengan anak saya. Saya pengen tetap pelayanan, tapi dengan anak saya juga saya mau dekat. Mereka bisa nikmati apa yang diberikan beli. Pergi ke sana ya, oke. Tapi saya hanya lihat-lihat mereka. Coba dengan bakso. Belum muncul, saya sudah membayangkan bakso ini. Begitu hadir, wow, seperti apa bakso ini saya nikmatin. Walaupun saya bukan tipe yang suka pakai saus, kecap, saya bukan tipe-tipe kayak gitu. Polos aja apa adanya. Begitu menikmati, walaupun semua sudah habis, saya belum, karena saya bukan tipe makan yang cepet-cepet gitu lah. Lalu beberapa hari yang lalu, ada dua keluarga datang ke rumah. Dulu dua keluarga ini pernah tinggal di rumah. Ini tentang bergairah ya. Waktu bakso itu saya begitu bergairah, saya suka sekali, saya menikmatinya dulu begitu indah. Yang selesai saya belum itu, saking menikmatinya bukan langsung saya unyak-unyak, saya makan bakso ini cepat habis, tidak seperti itu. Tapi saya nikmati pelan-pelan. Beberapa hari yang lalu, ada dua keluarga datang ke rumah. Mereka nginap di satu hotel. Lalu jam-jam 2 mampirlah ke rumah. Saya tanya, "Sudah makan?" Dulu mereka pernah ada di rumah. "Sudah makan?" "Sudah mami." Sudah mami. Ada dua keluarga dengan bawa anaknya.
Oh kalau belum makan, supaya makan. Lalu saya sebutkan, karena lagi masak arsik, saya bilang. Kenapa saya tawarkan arsik? Orang Batak itu masak arsik ikan mas. Dulu mereka pernah waktu tinggal di rumah, pernah masak arsik. Siapa tahu kepingin makan arsik itu. Itulah hati saya. Kenapa saya bilang sudah makan belum? Karena supaya mereka makan arsik ikan mas ini. Karena bukan saya yang masak, ada yang pintar masak. Saya nggak pintar masak ikan arsik ya. Jadi nikmat sekali arsiknya. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Tadi saya tanya, sudah makan belum? Sudah. Jadi dapat dikenyang ya? Iya Mami. Oh gitu. Tapi pas saya sebut arsik berbeda. Karena sudah mengalami namanya rasanya arsik ikan mas. Tahu si suaminya pergi ke dapur. Mau kemana? Tahu udah bunyi. Pang, dibuka pancinya. Berarti lagi ngambil arsik, lagi makan. Datang dia muncul. Udah bawa nasi, piringnya dan makan arsik ini. Lihat. Sudah kenyang. Saya tanya sudah makan siang belum? Sudah. Tapi pas disebut arsik langsung ada gairah. Ada keinginan makan. Yang tadinya kenyang langsung hilang. Langsung di samping saya dia masak makan arsiknya. Habis dia gitu gak berapa lama kemudian si istri ke dapur lagi. Langsung dia tanya si suami. Enak kan? Iya kata mereka. Langsung pada bilang. Apa yang saya dapat? Sebelum mereka muncul, saya menjadi dapat suatu cerita di pikiran saya. Seperti ada suatu cerita tentang saya. Ami, kalau engkau disebut bakso, engkau begitu bergairah. Engkau begitu suka. Dan engkau ingin makan bakso. Bahkan kepingin. Orang ada rasa bikin ini. Kalau saya memang bukan tipe begitu. Saya apa adanya aja. Lalu ada di sini seperti cerita. Ada anak Tuhan. Ada pelayan-pelayan Tuhan. Ada jemaat Tuhan. Ada pengerja-pengerja. Tidak lagi semangat dengan Tuhan. Tidak lagi semangat melihat Bapa. Tidak lagi semangat tentang saya. Tidak lagi semangat dengan doa. Tidak lagi bergairah di dalam berdoa. Ada hamba-hamba Tuhan. Ada pengerja-pengerja. Ada jemaat. Ada yang dulu mengalami kasih mula-mula. Begitu terima Yesus mereka begitu sangat menyala sekali. Mereka ingin melakukan ini. Mereka ingin melakukan ini. Mereka berjuang bayar harga. Ingin didobrak setiap penghalang. Karena kenapa? Begitu rindu dengan Allah. Begitu rindu dengan Bapa. Bahkan begitu rindu untuk berdoa. Untuk merebut jiwa-jiwa. Karena apa? Semenjak mengasihi Yesus, mengenal Yesus, memiliki Yesus, di sini dibakar dengan jiwa-jiwa. Kenapa? Saya dan engkau selamatkan Tuhan. Bagaimana orang itu Tuhan? Akhirnya apa? Timbul satu doa untuk banyak orang diselamatkan. Timbul satu doa supaya keluarga saya diselamatkan. Perkara ini jadi muncul pada saya dimulai dari apa? Bakso. Oh Tuhan. Waktu engkau ada suatu keinginan bakso. Ada gairah, ada sukacita. Itu sebelum saya kedatangan tamu. Lalu nyata lagi yang tamu di rumah. Saya bilang, sudah makan siang, sudah kenyang, sudah. Oh, ada arsik. Tapi pas disebut arsik, ada gairah. Ada suatu keinginan langsung. Tadinya kami duduk bersama-sama, langsung akhirnya pergi ke dapur. Dan tidak lagi untuk diambilkan, tapi kami sendiri. Memang karena saya sudah kayak anak, udah anak lah. Udah anak lah. Mereka makan. Saya gini, Tuhan. Biarlah gairah itu kembali ada pada kami. Capek, lelah. Tapi di dalam Engkau, biarlah kami hari-hari memiliki gairah. Saya dikasih suatu gambaran ilustrasi tentang bakso itu. Dikasih sesuatu bayangan. Waktu ada yang saya bilang anak-anak saya lah ya datang ke rumah.
Jadi pada ingin ya, saya bilang gitu. Tapi di situ saya dapat sesuatu. Mari kita jemaat Tuhan kita semua, di hari-hari ini kita mengejar yang namanya gairah dengan Tuhan kita. Amin. Gairah di dalam Tuhan. Biarlah di hari-hari ini jalan kita bukan jadi semakin lambat. Jalan kita semakin jadi tenang-tenang. Jalan kita jadi semakin santai. Padahal kita hari ini sedang ada di masa-masa yang luar biasa. Saya percaya banyak hari-hari ini orang yang mengasihi Tuhan. Banyak orang hari-hari ini yang mengasihi Tuhan. Tetapi Yohanes 14 ayat 15 bilang, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Yesus ngomong sendiri, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Kita sulit, seseorang sulit, jemaat Tuhan sulit, gereja Tuhan sulit untuk melakukan perintah Tuhan. Untuk menuruti segala perintahnya. Jikalau kamu mengasihi, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau tidak ada gairah, saya mengasihi engkau Tuhan. Tapi untuk memanifestasikan itu, untuk melakukan itu bisa sulit. Padahal dia mengasihi. Untuk menuruti segala perintahnya dia sulit. Bisa, karena kenapa? Banyak hal bisa terjadi di hari-hari ini. Masalah dalam suatu keluarga, pekerjaan, pergumulan. Bisa banyak hal yang membuat di dalam mengasihi itu. Kau mengasihi itu, mengasihi. Tapi kita bersyukur punya Roh Kudus. Ayat 16-nya. Ayat 16-nya. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selamanya. Ada Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa yang memberikan padamu seorang penolong yang memberikan suatu gairah. Melakukan pekerjaan yang berat di perusahaan atau dimanapun. Tapi karena ada Roh Kudus, Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ada penolong yang memampukan. Kalau masih ingat, biar tetap saya membagikan di Mazmur 126, ya, di Mazmur 126 ada judul perikopnya itu adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ada orang punya pergumulan sudah seperti nyerah, ada punya masalah sudah langsung seperti gue, tapi udah tidak memiliki gairah lagi di dalam Tuhan. Tidak memiliki lagi suatu kerinduan yang lebih lagi di dalam Tuhan. Waktu memiliki pergumulan. Tapi di Mazmur 126 ada suatu perkataan. Daud. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Daud memiliki masalah. Daud memiliki namanya penderitaan. Tapi Daud karena memiliki Allah. Daud memiliki yang namanya pengharapan. Akhirnya Daud suka berdoa, suka menangis. Pengharapan yang Daud miliki itu di dalam Allah, dilampiaskannya, dinyatakan Daud lewat doa. Daud jadi sering berdoa, Daud jadi sering menangis, Daud jadi sering berseru kepada Tuhan. Akhirnya apa? Di Mazmur 126 ayat 1 dikatakan, ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan mereka seperti orang yang bermimpi. Tadinya ada masalah, tapi waktu Daud berdoa, dia menangis. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi muncul satu seperti mimpi. Wow, kok bisa seperti ini ya? Tadinya masalahku seperti ini, seperti mimpi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memulihkan keadaan seperti orang bermimpi, kok bisa seperti, kenapa? Daud memiliki suatu pengharapan. Daud memiliki suatu pengharapan. Di sini Daud semakin bangga dengan Allah. Di sini Daud semakin dekat dengan Allah. Waktu ada masalah, waktu Daud memiliki pergumulan, bukan menjauhkan dia dari Tuhan.
masalah, ada banyak pergumulan, masalah rumah tangga, tuntutan dalam suatu pekerjaan, waktu yang habis full dalam dunia pekerjaan. Tetapi Mazmur 26, judul berikutnya, ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Daud memiliki pengharapan itu. Akhirnya dia jadi berdoa. Kalau nggak salah itu di ayat 5 ya. Coba ayat 5-nya Mazmur 26. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Akhirnya keadaan seperti mimpi. Kok bisa seperti ini? Bapak ibu saudaraku, mari kita kejar. Yang Yohanes 15. Yohanes 14 tadi, ayat 16 tadi. Ada Roh Kudus memberikan kita gairah. Saya dikasih suatu ilustrasi tentang bakso. Dan waktu datang ke rumah, dibilang sudah kenyang, sudah makan siang. Tetapi kata-kata asik, pergi ke dapur dan makan. Ada suatu gairah pada kenyang. Kenyang tidak menjadi kenyang lagi, tapi menikmatinya. Akhirnya karena dua keluarga, istri-istri jadi ke dapur lagi. Tuhan juga sedang mengajak kita hari-hari ini. Memiliki gairah kembali di dalam Tuhan. Memiliki suatu semangat lagi di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa yang menjadi penghalang bagi kita? Apa yang menjadi penghalang bagi kita? Ada Roh Kudus. Dia akan berikan Roh Kudus kepada kita. Kita berdatang kepada Roh Kudus. Akhirnya kita menjadi bangga dengan Allah kita. Jadi bangga. Kita akan bilang, makasih Tuhan. Akhirnya kita jadi kembali ada. Dulu kita penuh belas kasihan. Aku udah diselamatkan, dia belum diselamatkan Tuhan. Lagi dia kuliah, Tuhan dia diselamatkan. Lagi dia kerja, dia diselamatkan Tuhan. Dia bekerja, tapi ada roh doa mengalir. Ada gairah doa mengalir. Pekerjaannya dilakukan. Waktu bertemu dengan seseorang, jamah Tuhan. Ada gairah. Ada sukacita. Punya masalah, bisa punya masalah. Tapi ada aliran air surgawi karena seseorang tersebut memiliki suatu pengharapan kepada Tuhan. Dan dia juga waktu memiliki pengharapan akhirnya dilakukannya menjadi suatu hubungan pribadi doa. Mungkin digedor-gedornya. Mazmur 126 ayat 5 itu. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata disampaikannya kepada Tuhan. Akhirnya tertawa. Seperti orang bermimpi. Orang datang, masalahmu sudah selesai? Belum. Kok bisa kamu gini? Karena ada Allahku. Ada Tuhanku yang menyelesaikannya dalam diriku. Bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan. Ada orang. Waktu merindukan sesuatu masalahnya terjawab. Apa ya contohnya ini? Semamanya dia sedang punya satu pergumulan akan sesuatu hal. Dia minta terus Tuhan, 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 Tuhan. Belum terjawab. Dia minta terus belum terjawab. Akhirnya belum terjawab, dia menggerutu terus. Kok belum? Padahal aku sudah berdoa. Aku sudah berdoa. Apalagi tentang keluarga. Apalagi tentang satu masalah dengan orang lain. Sekarang karena banyak masalah, sekarang tentang keluarga lah. Tentang suami istri lah. Atau tentang studi kah. Tentang mahasiswa yang sulit mengejar-ngejar dosen. Ada di sini? Mengalami? Mahasiswanya mengejar-ngejar dosen. Susah dapat, mau tugas akhir. Gitu ya. Sudah tugas akhir. Nih ya, keluarga lah. Udah berdoa. Kenapa doanya gak dijawab-jawab? Akhirnya dia mengeluh. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, dia mengeluh. Dia mengeluh karena kenapa? Dasarnya dia berdoa bukan karena tahu tentang siapa Allah dan memiliki pengenalan yang benar kepada Allah, dan dia karena memiliki pengharapan kepada Allah. Begitu tidak terjawab mengeluh. Tetapi ada, dia berdoa belum dijawab, berdoa belum dijawab. Pas ditanya, gimana doamu udah dijawab? Belum. Tapi kok kamu kayaknya asik-asik aja. Oh, tidak apa-apa. Padahal masalah keluarganya berat. Masalah keluarganya berat. Suaminya, ini kisah nyata. Suaminya
hidup dengan rusak dan parah. Karena terhubung dengan saya, suaminya hidup dengan parah. Sudah terjawab doanya? Belum. Tapi dia bisa tetap sukacita. Tadinya sudah tidak bisa sukacita. Tetapi waktu dia berdoa, dia menabur menuai sorak-sorak itu, ada yang terjadi apa? Ada sukacita. Lalu, apa masalahmu sudah selesai? Belum. Kok kenapa berbeda? Bapak Ibu Saudaraku, apa yang diminta, Tuhan tidak langsung jawab apa yang diminta, langsung dijawab, Tuhan ditaruh di tangannya. Tapi apa yang Tuhan dia dapatkan? Saya bilang dia, mujizat sesuatu sudah engkau alami. Bapak Ibu Saudaraku, mujizatnya adalah bukan apa yang diminta didapatkan, tapi apa mujizatnya? Hatinya bisa menerima kekurangan, kesalahan, kejahatan. Saya bilang kejahatan lah, kejahatan suami. Mujizat pertama yang dia miliki adalah waktu dia berdoa, Tuhan mengangkat sesuatu kepahitan, kekecewaan, sehingga dia bisa menerima suaminya. Dia bisa menerima kekurangan suaminya. Disitulah akhirnya pintu terbuka. Udah gak ada yang menutupi hatinya, pikirannya. Dia jadi bisa memiliki pengharapan kepada Tuhan. Beribadah juga dengan sukacita. Dengan Allah juga dia bangga. Dengan Tuhan juga dia semakin rindu untuk dekat. Mari kita di hari-hari ini untuk semakin tahu tentang Allah kita, semakin untuk melihat Allah kita. Bagaimana kita di hari-hari ini di dalam gairah kita dengan Tuhan. Kita lihat yuk di Filipi. Di Filipi 3 ada nasihat Paulus kepada jemaat. Ada nasihat Paulus kepada jemaat. Filipi 3 dari ayat 17 ya. Sini dikatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saya waktu dapat firman Tuhan itu, firman Tuhannya, bagaimana Paulus waktu menasihati jemaat di Filipi, dibilang, waktu dia menasihati, ikuti teladanku, lalu dikatakan, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Lalu ayat 18, Paulus sampai menangis waktu menyatakan itu kepada jemaat di Filipi. Karena apa yang dilihat Paulus saat itu. Paulus berkata, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Paulus bilang, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang sudah tidak lagi dengan Yesus. Banyak sudah orang, dikatakan Paulus, berlawanan dengan Yesus. Dan Paulus ngomong, dia menangis, Paulus yang menyampaikannya, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Bahkan di sini ada Paulus juga bilang, Tuhan mereka ialah perut mereka. Bisa jadi karena suatu kebutuhan, akhirnya terus mengejar kebutuhan, mengejar suatu kebutuhan hidup, akhirnya mereka tidak lagi dengan Tuhan.
Mereka tidak lagi dekat dengan Tuhan. Mereka tidak lagi bergairah dengan Tuhan. Mereka tidak lagi suka terhubung dengan Tuhan. Bisa mereka sebenarnya tahu, aku sudah jauh dari Engkau Tuhanku, tapi tidak berjuang mengejar. Dan ada Roh Kudus bagi kita, bagi yang mengasihi Tuhan. Seperti Yesus katakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menurut segala perintahku. Dia akan memberikan roh penolong, seperti itu. Dan di sini Paulus ngomong kepada jemaat di Filipi, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kalau kita lihat di hari-hari ini ya, saya waktu baca ini, Tuhan biarlah kami hari ini bangkit gitu ya. Kalau kita suka melihat media-media sosial, kayaknya aib itu bukan lagi yang harus ditutupi, tapi aib itu sudah diumbar. Aib itu, yang jelek itu, yang gak bagus pun bisa diceritakan, diumbar-umbar. Di sini kan Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Bangga gitu ya, bangga dengan satu cerita-cerita yang sebenarnya bisa itu menimbulkan kerusuhan tidak baik seperti itu. Tapi di sini ayat 20 dikatakan, ini bagi kita semua, mari kita ada di ayat 20 ini, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mari kita semua memegang ini ada di sini. Siapa kita di hadapan Tuhan? Coba kita sekarang coba masing-masing, gimana kita hari ini? Kita lagi bergairahkah di dalam Tuhan? Coba ingat sebentar gimana kita dulu. Supaya kita berdoa kembali, karena banyak sekarang terjadi seperti di ayat 19 itu, ayat 18-19 itu, seterus salib Kristus, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, bukan lagi pengen lihat Allah, pengen lagi dekat dengan Allah. Tetapi kalau dia ada dengan Roh Kudus, ada dekat dengan Allah, dia akan memiliki satu gairah, dia bekerja, dia capek, dia akan bisa terus terhubung dengan Tuhan, bisa ada dekat dengan Tuhan. Bisa seorang ini ya, karena capek, karena ada masalah, akhirnya gak bisa. Padahal ada Roh Kudus yang bikin gairah dan sukacita. Ada gairah, ada sukacita. Saya waktu dapat seperti gambaran, saya gak tahu Roh Kudus atau pikiran saya sendiri, tapi saya jadi belajar. Makasih Tuhan, saya bilang, saya bangga dengan Engkau. Kami mau bergairah di hari-hari ini, bukan karena seperti kami suka akan satu makanan, atau ada seseorang hobi dalam hal satu A, lalu waktu masuk dalam hobinya itu dia bergairah. Bagaimana kita sekarang gairah kita di dalam Tuhan? Bagaimana kita gairah kita sekarang untuk dekat dengan Tuhan, menantikan suaranya, perkataannya? Bagaimana sekarang gairah kita? Tuhan, biarlah hidup saya menjadi sesuatu bagi orang lain. Seperti Paulus, dia menangis. Banyak yang seteru salib Kristus. Tuhan mereka adalah perut mereka. Tapi saya Tuhan, pakai saya Tuhan. Padahal engkau tahu saya capek. Pulang kerja saya di rumah masih lembur. Pulang kerja saya di rumah masih ngerjakan tugas. Tapi Roh Kudus engkau lah yang menjadi sukacita bagi saya. Pekerjaan saya bukan menguasai roh pikiran saya, tapi firman-Mu lah yang terus menguasai pikiran saya dan roh saya. Karena Roh-Mu tidak bisa membatasi pikiran dan hidup saya. Tapi segala masalah bisa membatasi semuanya. Tapi Roh-Mu tidak ada yang bisa membatasi. Dibilang berikan roh penolong. Akhirnya kerja capek. Tapi di dunia pekerjaan dia bisa menjadi anugerah bagi banyak orang. Saya jadi teringat. Belum lama saya ke rumah sakit dengan Pak Elison. Lagi tunggu dipanggil dokter, duduk di ruang tunggu. Ada seorang bapak. Saya bilang, Bapak sendiri?
gak ada yang temanin, saya bilang. Saya sendiri, dia bilang, saya gak punya keluarga. Oh iya Pak ya, saya bilang. Lalu dia ceritalah bapak ini sakitnya apa. Dia di samping saya, Pak Elisan sebelah kanan saya. Diceritalah untuk sakitnya. Dicerita tentang sakitnya, padahal di sini rame. Saya rangkul dia, bapak-bapak. Kuat ya Pak, Tuhan berkati Bapak. Padahal latar belakang seberang. Tapi karena dia merasakan ada seseorang seperti itu, akhirnya jadi curhatlah dia masalah keluarganya. Lalu apa kata dia? Saya sebenarnya punya anak saya 3, udah pada menikah, tapi nggak ada yang memperhatikan saya, dia bilang. Saya pikir jauh, saya telepon gak diangkat, saya hubungin gak dijawab. Di daerah mana Pak? Enggak, di Samarinda ini aja. Banyak hari ini orang punya masalah. Di tempat pekerjaan, di mana? Pernah lagi satu lagi ke rumah sakit juga. Ibu-ibu, padahal ada anaknya. Saya buka dompet saya, duit saya terbatas. Saya keluarkan buat ibu itu. Hari ini kita mungkin tidak bertemu, menjamah, mengeluarkan duit. Tapi karena ada gairah di dalam Tuhan, karena kembali kita melihat Tuhan kita, karena kita kembali terhubung dengan Tuhan kita, akhirnya kita kembali datang kepada Tuhan. Kita kembali berdoa kepada banyak orang. Akhirnya kita kembali berdoa kepada seperti kita dulu waktu mengalami kasih mula-mula dalam Tuhan. Waktu ada doa kita bergairah, waktu ada doa. Kita pergi untuk doa juga, kita acara kegiatan-kegiatan doa kita juga bergairah. Karena kenapa? Bukan kita gak punya masalah, bukan kita gak capek, tapi karena keterhubungan kita dengan Tuhan, ada siraman air surgawi, ada Roh Kudus. Kita jadi mampu akhirnya berteriak, Tuhan selamatkan dia, tolong dia, bangkitkan dia, bangkitkan saya, bangkitkan kami. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan lagi menantikan kita pada saat-saat ini. Seperti tadi di firman Tuhan ada perkataan Paulus, Tuhan mereka adalah perut mereka. Tapi kita lihat Mazmur 127. Kalau tadi di Filipi dikatakan Tuhan mereka adalah perut mereka. Mereka berjuang, mereka bekerja. Untuk kita berdoa untuk hari-hari ini. Yang bekerja di tambang, kita doakan. Kita punya kenal orang kerja di tambang, kerja di sawit, kita doakan mereka menjadi berkat di kerjaan mereka. Mazmur 127. Ya. Kalau Mazmur 126 adalah nyanyian Daud, perkataan yang dialami Daud di dalam Tuhan dengan Allah. Sekarang Salomo disampaikan di dalam suatu nyanyian ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Luar biasa. Saya begitu kuat sekali dengan kata-kata Tuhan. Jikalau bukan Tuhan, berarti apa? Hanya Tuhan, 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 Tuhan. Hanya Tuhan. Segala usaha apapun dilakukan untuk membangun suatu rumah, untuk suatu keluarga, usaha apapun. Di sini dikatakan, saya waktu dapat itu, ya Tuhan, jikalau bukan Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan. Bangga banget kita punya Tuhan. Untuk itu siapa di sini yang saat ini sedang tidak dekat dengan Tuhan, yang sedang begitu tidak bangga dengan Tuhan, mari kita kembali bangga dengan Allah kita, Yesus yang sudah mati bagi kita, Yesus yang sudah menyelamatkan kita, Yesus sudah memberi keselamatan kepada kita. Tapi sekarang udah kita pegang itu, simpan, saya sudah diselamatkan. Tapi ada satu bagian yang lain, itu apa? Hidup kita untuk berjalan bersama Tuhan, hidup kita untuk bersama-sama terus dengan Allah kita. Lalu kita punya kerinduan di sini nih. Ada yang mahasiswa, pasti punya satu kerinduan suatu saat bekerja kemana, betul nggak mahasiswa? Ya,
Pegang ini yang mahasiswa, buat kita di semua sini. Seberusaha apapun, akhirnya nanti sukses kerja di mana, akhirnya berhasil punya keuangan. Pegang yang ayat 1 ini, Mazmur 97 ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Punya suatu tujuan masa depan, belajar baik-baik, jadi pintar baik-baik, berusaha dapat besar. Tapi harus di dalamnya kembali, dasarnya kembali harus Tuhan. Tuhan. Biarpun kaya suatu saat, punya rumah banyak, suatu saat mungkin sukses. Jadi punya kerjaan di IKN. Haleluya. Tapi kembali, sia-sia semuanya kalau bukan Tuhan. Mari kita lagi dekat dengan Tuhan kita. Kita dekat lagi, kita kejar Tuhan kita. Sebelum dapat pekerjaan menangis supaya saya dapat pekerjaan. Lalu setelah dapat pekerjaan, semua tidak ada artinya jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Bahkan untuk suatu kota pun, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya senang sekali di grup kami keluarga dari Bapak. Biarpun membahas tentang negara, tentang politik, selalu intinya adalah doa. Hanya Tuhan, hanya Tuhan. Saya jadi teringat barusan ini. Tentang negara, tetap kembali Tuhan. Gerejanya harus bangkit berdoa. Tapi gerejanya tidak akan bisa bangkit berdoa untuk Indonesia kalau dia sendiri pun tidak dekat dengan Tuhan. Rumah tangganya pun tidak akan bisa dilihat kalaupun dia sendiri tidak dekat dengan Tuhan. Tetangganya pun tidak bisa dilihat, anaknya pun tidak akan bisa lihat kalau dia tidak dekat dengan Tuhan. Tetapi bangsa, negara, kota bisa kita lihat karena kembali kita dengan Tuhan. Paulus ngomong di Filipi itu, Tuhan mereka ialah perut mereka. Mereka, pikiran mereka yang gitu, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Mari kita rindukan. Kita hari-hari ini bangkit adalah kembali satu gairah. Gairah dalam Tuhan. Bukan hanya gairah dalam Tuhan. Kita membangun sesuatu kehidupan dalam doa. Untuk keluarga kita. Seberhasil apapun kita. Tapi suatu saat kita masih terus bersama-sama dengan Allah. Itu semua karena berkat Allah, anugerah Allah. Ada seorang beri yang terbaik di dalam pekerjaannya. Berusaha melatih semuanya. Tapi Tuhan rindukan seperti Salomo ini. Saya waktu baca ini saya jadi teringat waktu Daud ingin membangun, ya, karena Daud kemahnya, rumahnya itu dari kayu aras. Tabut Allah dari tenda-tenda, ya, dari tenda tabut Allah tempatnya itu. Sedangkan tempat tinggalnya Daud dari kayu aras. Lalu Daud berpikir, saya mau bangun, saya mau buat untuk tempat tabut Allah ini yang bagus. Tapi apa Allah bilang? Bukan dia yang mengerjakannya, tapi anaknya, yaitu Salomo, untuk membangun itu. Dan Salomo lah yang membangunnya. Mari kita semua mengejar ini. Kita kembali bangkit dalam doa, memiliki gairah untuk menjadi perbandingannya. Kalau saya tadi cerita, saya suka bakso. Ayo di sini siapa yang suka ayam panggang kah? Apa? Coba tanya, kau suka makan apa? Gitu. Pas ditawarkan, seperti apa rasanya? Yang suami istri, kalau masak sesuatu, suaminya langsung suka tidak? Ada sederhana,
tapi enak gitu. Bisa bolak-balik, sudah matang belum? Aduh, udah lapar ini. Aduh, gitu terus bolak-balik. Atau satu hobi. Siapa di sini lagi semangat sekali, haus sekali berolahraga, jogging? Siapa di sini suka main bola? Tempatnya di rumah pun semua ditendangin itu bola di rumah. Saking hobi. Orang main bola di lapangan, di dalam rumah, tak tuh. Saking senangnya dengan bola. Saking senangnya dengan basket. Padahal rumah sempit, sebenarnya di luar aja. Tapi di rumah itu dinding tembok, tak tuh. Saking sukanya dengan basket. Ada semangat, ada gairah. Gimana kita dengan Tuhan kita? Halo? Gimana gairah kita hari ini dengan Tuhan? Mari kita kembali ada di sana. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Terlebih lagi, mari kita pegang yang Mazmur 127 ayat 1 tadi. Apapun yang kita impikan, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita kejar, marilah di dalamnya ada Tuhan kita yang mengerjakannya, dasarnya itu dulu. Karena di sini katakan jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sialah usaha orang bangunnya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita kejar, mari kita dengan Tuhan. Kita mulai dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Kita mengerjakannya kembali dengan Tuhan kita. Ada gairah, ada sukacita. Kita rindukan kembali. Tuhan bangkitkan saya, apa kita damai sekarang yang sedang kurang. Tuhan, aku sudah kehilangan ini. Aku sudah tidak ada lagi dalam hal ini Tuhanku. Akhirnya kita mulai berdoa nanti kembali. Yang Paulus sampaikan itu. Sudah banyak yang menjadi seteru salib Kristus. Saya nggak bisa sampaikan di sini, ya nggak enak. Bagaimana dulu waktu mahasiswa semangat, pas udah kerja di mana, udah putus hubungan dengan kita, hidupnya sekarang gimana? Aduh, mungkin di tempat lain juga ada yang seperti itu. Karena pekerjaan, karena situasi dan kondisi. Tapi mari kita mengejar yang dekat dengan Tuhan kita. Kita lihat Yesaya 41. Yesaya 41. Ada kita yang sedang punya masalah dan pergumulan. Ada di kita yang membuat kita jadi berat untuk mengejar kehendak Tuhan. Ada kita yang jadi lelah dan berat untuk terus ada dalam panggilan Tuhan, ketetapan Tuhan. Adakah kita yang sedang mengalami itu? Adakah kita saat ini kayaknya susah sekali untuk kembali ada di dalam gairah dalam Tuhan? Adakah kita sekarang lagi tidak ada dalam panggilan Tuhan itu? Tidak ada lagi semangat tahun berapa kita pertama kali terima Yesus? Mungkin penghalangnya sesuatu hal. Mari kita jangan bimbang. Jangan mau digoda-goda iblis. Mari kita terus mengejar untuk ada dalam panggilan dan rencana Tuhan. Kita lihat Yesaya 41 ini. Ini untuk kita semua, kita lihat dari ayat 9. Ya, dikatakan, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Kita sudah dipilih Tuhan, kita ada di sini, sudah ada di dalam bersama Tuhan. Yang memilih kita itu, Allah kita itu, yang sudah Yesus yang sudah mati bagi kita itu, akan terus bersama-sama dengan kita. Kita baca sama-sama, ya. Kita jangan takut, kita jangan bimbang ke depan. Amin. Amin. Mari kita semangat untuk maju terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ayo bilang kanan kiri, jangan takut, jangan bimbang. Semangat, semangat, bergairah. Bilang. Ini ayatnya, kita sama-sama baca, ayat 10. Kita sama-sama baca, ayat 10, sama-sama kita baca. 1, 2, 3.
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau ada masalah di sini, Allah memegang tangan kita akan membawa kemenangan. Amin. Ada pergumulan, Allah memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Bahkan bukan hanya dipegang, dibilang aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong, akan ditolong. Satu, ini gak bisa kita miliki walaupun kita tahu ayatnya, kalau kita gak kembali datang kepada Allah kita. Seseorang bisa tahu ayatnya, jangan takut, dibilang sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Siapa sini punya masalah, pergumulan, sehingga seperti ingin memisahkan kita, jarak kita, tidak lagi berjalan bersama Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang, dibilang. Untuk kita kejar terus yang dekat dengan Tuhan kita. Kita pegang perkataannya. Jangan takut, jangan takut. Ya, mari kita terus ada di sini. Terus kita pegang juga yang Mazmur 127 ayat 1 itu. Sia-sia bisa orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Kalau Yesus sendiri, ya. Kalau Yesus sendiri, yuk terakhir, maaf tadi saya bilang udah terakhir, ya. Dulu ya. Mendirikan rumahnya di atas batu, akan kokoh dan kuat. Waktu kita mendengar perkataan Allah kita dan kita melakukannya, dan kita juga menjadi orang yang bijaksana. Mari kita terus mengejar mendengar perkataannya, dan kita tahu Dia menolong kita, Dia menyertai kita, Dia membimbing kita, Dia bersama-sama dengan kita. Amin ya. Mari kita di hari-hari ini bangkit terus, semakin bangga, semakin dekat dengan Tuhan kita. Yuk kita datang pada Tuhan kita. Mari kita sampaikan perkataan kita pada Allah. Mari kita merindukan untuk kita semakin bergairah di hari-hari ini. Semakin dekat dengan Allah kita, makin bangga. Semakin rindu untuk bersekutu. Supaya apapun yang kita kerjakan, dasarnya adalah Tuhan kita. Bapa ini kami. Mari Kau menjamah setiap kami, Allahku. Engkau melihat kami. Ya. Yang sedang punya masalah, sedang punya pergumulan. Kalau ada hari-hari ini Bapakku, yang sedang tidak ada gairah, sedang tidak ada api yang menyala, biarlah api itu kembali ada pada kami. Supaya kami hari-hari menjadi pembela. Bahkan bukan hanya pembela, tapi di hari-hari ini bersama Engkau kami melakukan perkara-perkara yang besar.
Di hari ini bersama Engkau kami melakukan perkara-perkara yang besar. Karena banyak orang seteru salib Kristus. Banyak orang kemuliaan mereka adalah aib mereka. Dan ada orang di hari-hari ini Tuhan mereka adalah perut mereka. Mereka hanya mengejar, mencari bagaimana supaya tercukupi kebutuhan pribadi, tercukupi kebutuhan keluarga. Tapi bangkitkan kami untuk ada buat mereka. Engkau ada bagi kami. Kalau sumber segalanya bagi kami, kalau sumber pengharapan kami, kalau sumber kekuatan kami. Dan Kau juga berkata seperti itu Bapakku di Matius 7:24. Ini perkataanmu sendiri. Setiap orang yang mendengar perkataanmu ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di atas batu, kokoh dan kuat, tidak tergoncangkan. Ini kami Bapa. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Rohmu penuh dalam hidupku. Sungguh indah bersama
keluarga, atas kehidupan. Engkau dahsyat sekali, hamba bangga dengan Engkau. Engkau luar biasa Tuhan. Untuk suatu kota, bangsa, begitu juga untuk kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Engkaulah yang terutama Bapak. Dan Engkau kokoh kuat dalam kehidupan kami. Kami berakar dan bertumbuh di dalam Engkau Bapa, perkataan dalam Engkau Bapa. Dan bersama bersyukur bukan hanya Tuhan Yesus. Rumah terbangun dalam Engkau, kehidupan kami terbangun dalam Engkau. Tapi di hari-hari ini, di masa-masa ini, kami bisa ada melakukan perkara-perkara yang besar. Dasarnya bukan kuat gagah kami, pengalaman kami, hebat kami, tapi karena Engkau Tuhan yang dalam kami. Engkau Tuhan. Kasih Tuhan. Biarlah kami hari ini semakin bergairah, semakin lapar dan haus. Kami semakin rindu mencari wajah, merendahkan diri kami di hadapan Kau. Merendahkan hati kami. Semakin ingin semakin dekat dengan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan Yesusku, Kaulah segalanya. Terima kasih. Hamba selesai terus Engkau berbicara. Kau yang menyempurnakan. Kau menyampaikannya kepada kami lebih lagi Bapa. Terima kasih. Hamba bersyukur. Segala pujian hormat dan bagi Kau Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Oke, puji Tuhan kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita semua diberkati ya dengan firman Tuhan. Semakin mengalami antusias lagi dengan Tuhan ya. Amin. Oke, tiba saatnya saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kebaikan Tuhan. Oh ya, Kak Erik duluan lah. Ya, salam semuanya, Bapak Ibu, Jemaat GKKD M Kristo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan yang di Zoom. Ya, selamat hari Minggu ya. Salam sehat, sukacita buat kita semua. Puji Tuhan. Baik, di sini saya tidak panjang lebar untuk memberi kesaksian karena ada nanti kita mau nyambung lagi kesaksian berikutnya seperti itu. Saya mau mengucap syukur aja ya atas kebaikan Tuhan dan kasih sayang Tuhan dalam hidup saya seperti itu. Dimana beberapa bulan yang lalu saya diizinkan ya untuk menikmati musim di hidup saya. Bapak Ibu sudah tahu ya, saya mengalami eksiden patah tulang seperti itu. Patah tulang di persendian tulang kaki saya, di ankle. Kalau bahasa medisnya itu distal fibula. Ya, patah tulang seperti itu. Jadi saya mengucap syukur ya. Apapun yang saya alami, kronologis kejadiannya sungguh sangat cepat. Sungguh sangat cepat dan sepele sekali. Jadi intinya saya maju ke depan ini saya mau mengucap syukur ya, atas kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Saya masih diberi kesempatan juga seperti itu. Ya, saya sungguh sangat bersyukur sekali. Apapun yang saya alami, saya mengucap syukur. Saya terima kasih sekali ya, banyak-banyak terima kasih pada Bapak Ibu, jemaat, keluarga rohani yang sudah mendukung saya ya dalam doa waktu saya mengalami eksiden itu. Terima kasih atas kunjungan di rumah sakit, baik di rumah saya juga. Saya mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat-berkatnya seperti itu. Biar Tuhan yang membalaskan kebaikan hati Bapak Ibu semua. Dan terakhir, dan masih panjang lagi seperti itu, Ibu Ami tadi ada firman-Nya berkata di Mazmur 127 ayat 1,
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha. Tepat hari ini ya, kami, keluarga kami menikmati kasih karunia anugerah yang berlimpah. Kami memasuki anniversary yang ke-17 tahun, ulang tahun pernikahan kami. Sungguh karena Tuhan semua itu, kasih karunia anugerah Tuhan kami boleh menjalani, menikmati penuh dengan sukacita. Kami boleh ya menjalani 17 tahun seperti itu. Dan nanti istri saya yang menyambung kesaksian tersebut. Di endingnya nanti izinkan boleh ya kami memberikan pujian, mengekspresikan ungkapan syukur hati kami kepada Tuhan dan buat jemaat sekalian. Ya, saya panggilkan tulang rusuk saya, silakan. Sebelum kami menyaksikan kebaikan Tuhan lewat pujian, karena pujian ini adalah pujian yang sangat memberkati kami melewati masa-masa yang sedang Tuhan izinkan. Jadi tidak mudah waktu suami saya mengalami kecelakaan patah kaki ini, dan waktu di ini saya pikir hanya keseleo biasa, tapi ternyata ya bersyukur sekali gitu ya, Tuhan menggerakkan hamba-hambanya, saudara-saudara Bapak Kesia ini datang ke rumah sekitar jam 3, baru mereka lah yang membawa ke rumah sakit dan ternyata memang patah, dan langsung dokter bilang, ibu siap-siap ya malam kita operasi. Saya itu nggak ada pemikiran yang gimana-gimana ya, pokoknya saya melihat bahwa saya punya Tuhan yang besar. Tuhan, kalau ini terjadi atas semua izin Tuhan, berarti Tuhan punya rancangan, ada yang mau Tuhan buat bagi rumah tangga kami. Jadi saya menjalani bulan-bulan pertama itu tidak mudah, benar-benar saya sangat merasa keletihan karena saya kan kerja juga dari jam 7 sampai jam 6 baru saya pulang, lalu saya harus mengurus di rumah dengan kondisi suami juga, saya harus memperhatikan anak saya. Jadi benar-benar berasa sebulan pertama tuh sangat kelelahan saya gitu, yang saya nggak pernah tahu bayar air, bayar listrik dan sebagainya, ya semuanya jadinya saya lakukan gitu. Dan di situ saya bersyukur bahwa Tuhan ajarkan bahwa saya mendapat pelajaran bahwa kita ini suami istri nggak bisa sendiri, kita memerlukan pasangan kita. Ketika satu tidak bisa itu akan sangat terasa tidak mudah gitu, tidak gampang. Dan saya bersyukur gitu bahwa Tuhan masih memberikan dia penjagaan, Tuhan masih ada nafas hidupnya istilahnya begitu ya. Karena kan itu bisa aja terjadi sesuatu yang lebih fatal, saya nggak tahu karena kejadiannya bukan di depan rumah. Jadi ya banyak hal yang Tuhan ajarkan dan pujian ini sangat memberkati kami. Kami melihat bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Waktu dokter bilang, saya tanya berapa lama proses penyembuhan, bilang dokter 1 tahun, lalu saya bilang berarti nggak bisa kerja dong dokter, saya bilang. Dan namanya bapaknya ini kan sales doang, bukan pakai gaji, sehari 2 hari nggak kerja kan akan berasa gitu ya. Tapi saya bersyukur, saya terus melihat, saya terus percaya kepada firman Tuhan, dan saya melihat mujizat setiap hari dalam rumah tangga kami. Jadi ini pujian yang mau kami sampaikan sebagai tanda syukur kami. 17 tahun itu tidak mudah, tapi kasih Tuhanlah yang membuat kami bisa menerima satu dengan yang lain dalam kekurangan, kelemahan kami, dalam kadang perilaku atau perkataan yang bisa menyakiti satu dengan lain. Tetapi saya terus minta kasih Tuhan sehingga tidak ada kekecewaan atau apapun di antara kami sebagai suami istri. Bersyukur
Berikan tepuk tangan lagi yang meriah untuk pasangan yang luar biasa. Oke, Lobua silakan. Ayo yang merasa komsel di Lobua semuanya maju tanpa terkecuali. Ya, puji Tuhan, kami dari Komsel Lobua, ini belum lengkap memang semua pasukannya. Tapi hari ini kami mau menyaksikan kebaikan Tuhan lewat satu pujian. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Tapi satu hal bahwa kami percaya tangan Tuhan itu merendah sesuatu yang luar biasa, yang terbaik bagi kami semua. Itu saja yang mau kami sampaikan, ini kesaksian kami, jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian.
Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Hey! Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yes Tuhan, Tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan.
sukacita Tuhan memberi Tuhan apa yang kami persembahkan. Berkati Tuhan apa yang kami persembahkan ini. Kuduskan Tuhan. Pakailah bagi kemuliaan nama-Mu. Pakailah hamba-Mu yang Engkau urapi Tuhan untuk menyebarkan itu Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang mengurapi Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada-Mu kami yang sudah memberi Tuhan. Kami dengan sukacita sudah memberikan apa yang ada pada kami Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan apa yang kami sudah persembahkan bagi Engkau. Biarlah Engkau yang memakainya Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Pakailah kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk apa yang kami mau lakukan bagi Tuhan ke depan ini. Engkau yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan. Siapkanlah kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Siapkan kami untuk mengerjakan pekerjaan-Mu yang terbaik. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Oh Engkau yang akan menyertai kami, memakai kami Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami serahkan diri kami kepada Engkau. Engkau yang menyertai kami pulang rumah kami masing-masing dengan selamat. Engkau yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan salam salam kirinya.